Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, obrolan pas di sini. Kita kembali lagi di hari ini dan bersama saya Iqbal Fatwan, dan tentunya di Opini obrolan pas di sini kita akan ngobrol-ngobrol, mengundang orang-orang untuk kita ajak ngobrol di sini di studio Opini. Nah, yang jelasnya untuk pemirsa Opini jangan lupa bisa subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar bisa nonton Opini ini mungkin besok, lusa, atau nanti atau tengah malam nanti, bebas mau nonton kapan saja dan juga di mana saja. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dan di hari ini yang pastinya kita sudah kedatangan narasumber kita untuk di episode kali ini. Nah, yang jelasnya kalau juga untuk teman-teman yang ada di Bengkulu, para pemirsa Opini yang biasanya sering sudah suka atau gemar juga nonton konser atau hadir ke event-event. Nah, kita akan mengundang orang di balik layar dari industri kreatif atau juga industri event yang ada di Bengkulu. Ini sudah hadir di studio Opini, Seno Hadi Wijaya. Harus nama lengkap, no ya? Cakep. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Bang Iban. Nah, kalau kita lihat nih pemirsa Opini ya, dengan baju seragamnya. Nah, nanti kita bahas tentang baju yang dipakai ini baju apa. Baju kebangsaan. Baju kebangsaan dan juga kita spill sedikit nih. Dan Seno ini adalah ketua umum berarti Seno ya? Ketua DPD lah. Ketua DPD, Ketua DPD Backstagers Indonesia Provinsi Bengkulu. Nah, apa itu Backstager? Nanti kita tahan dulu. Kita akan ngobrol dulu tentang seputar kehidupan percintaan. Kehidupan percintaan, zodiak. Zodiak, iya. Nah, Seno, kita mau ngobrol dulu nih. Untuk berkecimpungnya dulu nih, kan kita hari ini akan membahas tentang new era. Waduh, new era tentang industri kreatif atau juga industri event, terutama yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Tapi sebelum itu, tentang seputar Seno dulu nih. Ya. Semenjak kapan nih mulai Seno terjun ke dunia event? Kalau terjun di dunia event itu sebenarnya udah mulai dari 2009, itu setelah tamat sekolah SMA. Di 2009 itu sudah mulai berkecimpung di beberapa event komunitas, baik itu musik dan lain-lain. Yang penting bentuknya event, baik itu pertemuan, seminar dan lain-lain. Festival band kalau dulu ya Bang ya, itu sangat sering, sebulan bisa 2-3 kali. Nah, profesionalnya baru masuk di 2011. 2011 saya sebagai asisten manajer event organizer di salah satu stasiun TV swasta lokal di Bengkulu. Gitu. Sampai dengan 2015 kurang lebih. Belajar banyak di situ terkait juga dengan broadcast dan dunia yang ada di pertelevisian, terkhusus program-program. Di 2015 akhir, tepatnya November itu hengkang dari itu berdikari. Berdiri di kaki orang tua sendiri. Tetap minta restu orang tua, tetap ya. Karena surga ditapak kaki ibu Bang. Betul sekali. Gitu. Jadi dari 2015 akhir sampai dengan sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan dan rezeki di dunia ini. Industri kreatif khususnya. Nah kalau ini juga pertanyaan yang paling mendasar sekali. Kenapa harus ke event? Kenapa harus ke event? Satu jawabannya cuman ini yang membuat pekerjaan ini membuat saya nyaman. Ya. Terlepas dari apapun obrolan orang tua di luar sana. Betul. Ya, apakah emang industri ini bisa ngebuat Seno kaya, bisa ngebuat anak-anak kami hidup. Ya, nggak usah kaya deh, hidup aja dulu Bang ya. Bisa menghidupi keluarga Seno. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini Seno bersama teman-teman Backstagers Indonesia Provinsi Bengkulu, alhamdulillah kami hidup melalui dunia yang kami ambil ini. Berarti emang bekerja sesuai dengan passion, dengan hobi. Passion, jelas itu Bang. Karena kan bener yang Seno bilang tadi, orang tua di zaman dulu pengennya anak-anaknya ini menjadi ASN atau sekolah atau bekerja di perbankan. Pakai seragam, pagi-pagi berangkat kerja, sore pulang. Ditanya tetangga, kerja di mana anak? Wah, di bank ini atau dinasnya di sini gitu. Ya, alhamdulillah
Di Seno juga PNS bang, pegawai negeri sinergi. Yoi. Oke. Oh benar ya pegawai negeri sinergi. Iya dong. Oke. Oke, jadi Pas, ibu-ibu pas. tenang aja bapak-bapak. Jadi kalau kerja sama Seno tetap PNS kok. Gitu PNS pegawai negeri sinergi. Oke. Nah ini kan awal mulai itu di begitu tamat SMA nih. Iya. Berarti dari SMA itu memang sudah hobi. Sudah sangat hobi. Seperti dunia Basic event, anak musik lah bang anak kalau musik. dulu. Oke. Kalau dulu tuh ya tahun 2000-an pasti kalau nggak basket ya, musik festival band ya bang ya. Terus juga kalau nggak itu jadi berandalan banget. Oke. Seno mengambil jalan di yang di musiknya. Musik-musiknya. Oke. Karena pada saat itu anak band, anak basket. Iya, Wah, basket, wah, itu ini jadi- kalau di sekolah ada. wah Kak Iba itu Kak Iba di basket gitu ya. Ini menjadi primadona. Primadona. Iya, keren-keren. Berarti dari sana bergerak karena juga hobi main musik, Betul. biasa di event, Biasa di festival event. musik segala macam. ya. Akhirnya juga terjun langsung nih. Nah, kan mulai memutuskan untuk berdiri sendiri tadi dengan restu dari orang tua dan juga Iya, rahmat iya. dari Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Oke. Nah, awal mulai ini memang sudah ada plan. Wah, saya harus sendiri nih. Mungkin untuk membuktikan bahwa seorang Seno ini bisa untuk lebih maju lagi, terus juga bisa mengeluarkan semua apa yang ada di diri Seno gitu. Sebetulnya peluang itu sudah Seno lihat dari 2009-2010 bang ya. Karena tadi Seno ceritakan di awal ngelihat kita ngebuat seminar Oke. dari abis itu ada festival band. Ternyata ada apa ya, margin bang. Oke. Ada margin di setiap kita ngebuat event itu. Walaupun event itu kolektif, kita bahasakan begitu bang, dari komunitas ternyata. Nah, ternyata dari sini ada uang pendaftaran, ada uang ini. Ternyata ini bisa jadi bisa menghidupi saya, saya tidak pernah mengambil uang di kuliah bang, dari awal sampai selesai. Saya kuliah 9 tahun bang. Ini udah oke banget Seno. Ya, jadi 9 naga lah. 9 tahun nih. Ya. 9 tahun ya. Dan itu pure Seno membuktikan diri bahwasanya walaupun Seno telat, tapi itu Seno menghidupi diri Seno sendiri ya, dengan biaya sendiri, walaupun tidak jadi mahasiswa yang mendapat beasiswa, tapi alhamdulillah dengan pekerjaan itu saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Oke, berarti mulai Sampai dengan akhirnya membuktikan ke orang tua, itu juga panjang banget pembuktiannya. Di 2016 akhir orang tua baru full support. Iya. Setelah bertahun-tahun Bertahun-tahun, mulai dari taman saya mulai berkecimpung, Iya. kuliah juga sampai Betul. selesai 9 tahun kan otomatis dari orang tua kan, wah ini kenapa nggak selesai mulai 2018 bang selesai kuliah. wah Iya. mulai panik ini, wah ini Mulai gara-gara panik. ngurus event nih, Betul, ngurus ini betul. sibuk-sibuk ini. Jadi cutinya tuh bang, Seno kuliah tuh semester 1 sampai 7 itu taat banget, tertib Oke. banget. Oke. IPK terakhir masih 3,3, 3,4 masih dapat lah Bang, di semester 7 ya. Nah dari semester 7 sampai dengan 2018 akhir itu cuti. Jadi cuti itu sampai 2017 akhir. 2018 minta transkrip nilai, pindah kampus apa gitu. Oke. Ini perjuangan juga nih bang. Memang ya itu tadi untuk teman-teman juga yang akan atau nanti anak-anak SMA sekarang yang hobi dunia event itu juga harus dipertimbangkan juga, terutama. Tapi itu contoh yang jelek bang ya. Oke. Kalau untuk menyelesaikan kuliah 9 tahun bang ya. Tidak semuanya harus begitu ya. Karena itu terlalu asik kalau menurut Seno. Dunia Seno terlalu asik. Ya mengurus diri sendiri. Ya, sebenarnya kalau misalnya bisa lebih taat untuk menyelesaikan kuliah itu jauh lebih baik. Oke, benar betul. Jadi eventnya jalan, kuliah Betul. jalan. Jadi untuk adik-adik ya harus seiring sejalan nih Harus ya. seiring sejalan. Seiring Jangan sejalan. satu disiring, satu Satu jalan. jadi bahaya itu. Bahaya itu, Bang. Nah, setelah berdiri sendiri nih, sekarang kan juga Seno sebagai owner, sebagai founder juga Iya. dari PT Sinergi Kita Bersama Iya, juga ini. Nah, memang sudah kepikiran untuk saya harus buat sendiri nih. Langsung skalanya PT loh, nggak main-main. Iya, karena mimpi itu kalau kata orang jangan tanggung-tanggung lah bang ya. Kalau mau besar-besar sekalian ya, bagaimanapun caranya kita ngebuatnya jadi lebih besar dan terwujud ya itu urusan kita lah bang. Oke. Ya, bagaimana cara kita ngebuat manajemen di perusahaan itu ya benar-benar ya, walaupun itu kita mulai PT dengan hanya beberapa orang saja, dan alhamdulillah sekarang juga banyak teman-teman yang hidup bersama kami, yaitu alhamdulillah bang, kami sangat bersyukur sampai dengan detik ini masih berdiri lah. Oke. Masih berjalan. Selain menyalurkan hobi juga
mengajak semua teman-teman Iya. punya hal positif, Iya. bisa mereka untuk ya apalagi yang teman-teman yang kuliah bisa mereka sambil kuliah juga, Betul, sambil betul, kerja Bang. juga. Betul. Ada lagi juga teman-teman yang menghidupi keluarga juga Iya, gitu. betul banget, Bang. Keren banget ini, dan yang pasti juga untuk dari dunia event ini sendiri kan ada pertaruhan tadi di situ yang saya Iya. juga cerita bahwa Betul. tidak mudah gitu. Apalagi kita ya dalam tanda kutip kita ini kan di daerah, Bengkulu, Bang. di Di daerah daerah. gitu. Kalau untuk di Sumatera mungkin Bengkulu ini bisa jadi ring 3, ring 4. Boleh Bang, karena kita boleh lihat dari event-event skala nasional, Bengkulu itu hanya beberapa kali event nasional yang sudah pernah dilakukan Bang ya. Nah, itu juga terlihat dengan antusias orang untuk datang ke Bengkulu itu dari segi wisatanya juga masih sedikit. Oke. Nah, makanya Seno bersama teman-teman sekarang pelan-pelan ya bagaimana caranya kita ingin mencoba ngebuat IP sendiri nih Bang. Oke. Ya, ini produk sendiri supaya teman-teman apa ya bisa mendukung pemerintah biar sejalan Oke. untuk bisa menselaraskan Bengkulu jadi tujuan wisata juga. Oh, Karena kalau dibanding Padang punya Mentawai, kita juga punya Enggano, Bang. betul. Iya, Bang, Benar, seperti benar. itu. Kalau misalnya dibilang Lampung punya Pulau Pahawang Tegalmas, kita juga punya Pulau Tikus. Betul. Iya. Benar. Jadi semuanya kalau di pesisir barat sebenarnya kita punya kesamaan yang pas. Bisa dikatakan sama kalau Iya. untuk provinsi pesisir Iya. barat pantai, Ting- semua punya pantai. Tinggal gitu. keseriusan teman-teman saja, Bang. Oh, oke, betul banget ya. Tinggal lagi bagaimana cara kita untuk mengelolanya. Jadi orang datang ke Bengkulu itu bukan hanya ingin menikmati wisata Iya, alam, tapi betul. juga wisata industri kreatifnya. Betul, Bang. Betul. Oke, nah seperti apa obrolan kita lanjut? Dan tentunya untuk Anda pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kami berdoakan kembali lagi setelah yang kelewat berikut ini.